apa hal yang melatar belakangi atau mendorong beliau untuk menulis buku ini? Bagaimana kondisi Kadian pada saat itu? Ya, ya. Ini kan pada tahun 1800-an itu jauh ya sebelum terjadinya wabah ini, beliau sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kan? Bahwa bagaimana itu tahun 1893 di dalam Tazkirah halaman 295 ya, itu beliau sudah mendapat wahyu gitu bahwa akan terjadi suatu bencana yang sangat besar dan ini merupakan tanda langit, tanda samawi. Ya. Kemudian wabah pesnya kan terjadi 1898, 1 tahun sesudah itu, sesudah beliau mendapat wahyu. Kemudian pada tahun 1902 itu ratusan ribu yang mati karena wabah pes ini. Ada ratusan ribu? Ratusan ribu. Sampai terpaksa kerajaan Inggris itu mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah. Bayangkan itu miliaran kalau uang sekarang ini. Karena 1 sen waktu itu sangat-sangat berharga. 1 sen aja. Ya, 1 anak itu 1/16 sen itu sudah bisa makan mewah gitu. Ini ratusan ribu rupiah. Untuk supaya orang-orang disuntik dengan ini. Untuk wabah pes ini. Nah, Masih Maud bukan menolak, tapi perintah Tuhan. Ya. Bahwa beliau murid-murid beliau yang setia, yang loyal, yang betul-betul keimanannya bagus, kesetiaannya oke, itu tidak perlu suntikan. Ya. Tapi kalau yang ragu katanya jangan sampai tidak disuntik. Ya. Jadi beliau mengintukan kepada kerajaan Inggris bahwa ini kami tidak melakukan ini karena ada perintah dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu tanda langit. Seperti tadi kan, jauh sebelumnya sudah diwahyukan. Dan kemudian beliau menulis buku ini berdasarkan wahyu juga, ya. Karena seperti Nabi Nuh membuat perahu bahtera dari kayu dan paku. Nah, beliau pun diperintahkan untuk membuat bahtera ini. Tapi bahteranya itu bukan bahtera dari papan dan paku, tapi merupakan sebuah ajaran. Ya. Jadi ini buku sangat penting. Nanti kita akan lihat bagaimana huzur keempat, ya, dan pertanyaan yang akan datang mungkin dari Pak Hafiz, dan juga huzur kelima menekankan baru-baru ini. Gitu, ya. Ini sangat penting. Kita harus memahami sebagai murid dari Imam Mahdi alaihissalam, tidak ada satupun nabi di dunia ini yang punya karya tulis. Tidak ada satupun. Termasuk Rasulullah SAW bukan. Karya beliau Al-Quran itu kan, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya nabi yang turun ke dunia ini dari 124.000 nabi-nabi itu, hanya 1 nabi yang punya karya tulis. Dan itu hampir 100 jilid, 100 buku. Yang sekarang sedang Bapak sudah terjemahkan baru jilid 4, maktubat, kan itu surat-surat Hazrat Masih Maud alaihissalam. 4 jilid ini tidak sampai 1000 surat. Sedangkan surat yang ditulis oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam itu ada 29.000 surat. Coba, yang 4 jilid saja Pak Hafiz, ini 2000, hampir 2.500 halaman bahasa Urdunya. 4 jilid saja. Jadi dia dibayangkan kalau dikumpulkan semua, berapa jilid nanti akan itu. Jadi ini seharusnya menjadi satu proud, satu kebanggaan untuk orang Ahmadi untuk membaca buku-buku Masih Maud alaihissalam. Alhamdulillah, Indonesia ini termasuk luar biasa. Lebih hampir 30 buku Masih Maud alaihissalam sudah diterjemahkan. Cuman masalahnya dari yang di sini termasuk krunya, termasuk Pak Hafiz, mungkin ini saja buku Bahtera Nuh. Siapa yang sudah membaca 3 kali? Coba. Kan? Bapak yang buku ajaranku, tahu ya buku ajaranku? Itu cuplikan, nukilan kan dari buku Bahtera Nuh. Fokus ke ajaran Masih Maud. Itu Bapak lebih dari 200 kali membacanya. Ya. Kemudian yang ini Bahtera Nuh lebih dari 70 kali. Bukan suatu kesombongan, tapi suatu kehinaan justru. Bapak merasa hina, merasa rendah. Harus terus dibimbing oleh buku ajaran beliau, kan? Karena kita akan tahu siapa kita ini, Ahmadi yang bagaimana, adalah barometernya, standarnya itu adalah buku ajaranku itu, kan? Oh, yang begini bukan pengikutku, yang begini bukan pengikutku. Jadi
Dan juga ada kata-kata dari beliau, dari Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam, bahwa orang Ahmadi pengikutku yang tidak membaca buku-buku aku sekurang-kurangnya 3 kali, diragukan keimanannya. Ya, diragukan keimanannya orang-orang Ahmadi yang tidak membaca buku beliau sekurang-kurangnya 3 kali. Sekarang kita tidak perlu menjawabnya, tapi setiap orang merenungkannya, termasuk Bapak juga ya. Jadi bagaimana kan? Jadi ini Pak Hafiz yang melatar belakangi penulisan dan juga pentingnya kita untuk menelaah buku-buku Masih Maud, terutama yang diperintahkan oleh Huzur keempat dan oleh Huzur kelima. Penekanan sekali adalah Bahterano. Kalau kita melihat di dunia ini banyak penyakit-penyakit, banyak bencana-bencana yang memang hadir Pak ya. Akan tetapi dalam kali ini beliau ingin menekankan bagaimana Allah Ta'ala itu memberikan pertolongan kepada beliau, begitu ya Pak ya? Betul, betul. Tanpa disuntik Allah. Tanpa disuntik. Tanpa sarana dunia. Artinya dengan buku ini beliau ingin menunjukkan kuasa tanda Allah Ta'ala kebenaran beliau. Betul. Oke. Bahwa ini adalah tanda langit. Nah, satu hal yang menarik, buku ini diberi nama Bahterano. Akan tetapi kalau misalnya kita lihat di dalamnya ada lagi judul kedua dan judul ketiganya. Judul keduanya itu Dawatul Iman, judul ketiganya itu adalah Takwiyatul Iman. Nah, bisa Bapak jelaskan apa arti dan makna yang ingin disampaikan dari nama-nama ini? Dawatul Iman bahasa Indonesianya dawat. Undangan kepada keimanan. Karena di sini kita diundang, dijemput kalau istilah orang Malaysia itu kepada keimanan yang hakiki. Keimanan hakiki itu hanya ada tanda-tandanya itu dalam buku ini. Kan? Bahwa seorang yang punya keimanan hakiki itu tidak mungkin Tuhan akan sia-siakan. Tuhan akan menjaga dia. Itu ada di dalam buku ini. Nanti kita akan bisa mengulasnya. Jadi itu Pak. Kenapa namain Dawatul Iman? Yang ketiga namanya Takwiyatul Iman. Arti Indonesianya? Pengokoh keimanan. Pengokoh, penguat keimanan. Karena hanya dengan buku ini keimanan kita akan kokoh, akan kuat. Kita akan selalu tahu bahwa kita ini sudah melangkah jauh dari ajaran Islam. Karena yang diajarkan oleh Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalam itu adalah betul-betul ajaran dari Quran dan hadis. Ya, coba saja renungkan, coba aja. Ini satu kenikmatan, satu keluar biasaan dari buku Masih Maud alaihissalam ini. Bapak ini kutu buku. Di rumah itu udah ratusan sampai dilarang oleh ibu untuk membeli buku. Tapi bestseller sehebat-hebatnya buku apapun yang ditulis oleh manusia, oleh orang dunia, nggak mungkin Bapak bisa membaca 2 kali. Kecuali kalau sudah beberapa bulan. Tapi buku Masih Maud begitu selesai kita baca lagi, tetap enjoy. Tetap kita sangat happy, nyaman, bahagia gitu. Tidak ada namanya boring, nggak merasa bosan gitu, udah baca. Itu coba Bapak, ajaranku itu sudah lebih dari 200 kali. Itu kurnia dari MTA juga. Kan dulu Bapak ditugaskan untuk menggali buku ajaranku dengan Ansor dari Cisalada. Zaman-zaman Pak Bilal itu. Dan juga kalau Bahterano ya baru 70 kali lebih. Dan yang istimewa itu bahwa tidak pernah kita merasa bosan membaca buku Masih Maud alaihissalam. Di sini ada kata iman. Kita mengingat ada hadis yang mengatakan bahwa Imam Mahdi yang akan datang itu akan mengambil kembali iman yang dari bintang suraya. Apakah ini memang salah satunya ya Pak ya? Ya. Pengukuhannya bahwa betul sekali Pak Hafiz bahwa nanti bintang itu akan terbang, iman itu akan terbang ke bintang suraya. Beliau yang akan mengambilnya. Rajulun aw rijalun min haulai. Seorang atau beberapa orang dari bangsa Parsi. Ya. Jadi beliau sekarang mengundang manusia kepada keimanan itu. Keimanan yang sudah terbang ke bintang suraya. Ya. Betul sekali Pak. Kalau kita sebelum membahas lebih lanjut ke dalam isinya, mohon Bapak bisa jelaskan secara garis besar apa-apa saja yang dibahas di dalam buku itu. Sangat-sangat luar biasa ya. Ada di sana menggali tentang kepemimpinan kan. Itu dari surah Al-Fatihah. Itu sangat-sangat luar biasa. Seorang yang ingin tahu leadership yang hebat, yang bagus, itu bisa menelaah dari sini. Ya. Kemudian orang-orang tentang nasihat yang khusus kepada wanita di akhir itu kan. Kan yang namanya wanita itu paling tidak mau, paling anti, paling benci kalau dipoligami. Nah, di akhir buku itu ada nasihat khusus untuk wanita, untuk hal itu. Ya, yang lebih indah lagi dikumpulkan dulu oleh Pak Mukhlis Ilyas itu semua sabda-sabda Masih Maud dari berbagai buku mengenai poligami ini. Itu sangat indah sekali. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini menarik. Di halaman depan itu beliau mengutip salah satu wahyu yang beliau terima yang berbunyi Isnail fulka bi ayunina wa hina innalladzina yubayyunaka innama
yubayyunallaha yadullahi fawqa aydihim. Perintahnya artinya itu Isnail, fulka. Buatlah ya. Apa namanya? Bahtera. Fulka, bahtera. Bi ayunina, di bawah pengawasan aku. Wahyinina. Dan juga atas wahyu kami, petunjuk-petunjuk kami bagaimana cara membuat bahtera itu. Itu. Innalladzina yubayyunaka, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beat kepada engkau, innama yubayyunallah, mereka itu beat kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Ya, yang ini saya tanyakan, pertama wahyu itu berbunyi untuk membangun bahtera, Ya, kemudian tentang baiat. Ini kaitannya apa? Kaitannya itu tadi Pak, bahtera yang dibangun oleh Nabi Nuh itu adalah berbentuk dibuat dari papan dan paku. Ya. Tapi bahtera beliau ini, perahu beliau itu adalah berbentuk sebuah ajaran. Sebuah ajaran. Dan untuk ajaran di sini adalah ajaran Al-Qur'an, ajaran hadis yang hakikinya. Ya. Jadi untuk ke sana beliau meminta orang-orang untuk beat. Beat itu apa artinya? Beat dari kata bayun. Bayun itu jual beli. Yeah. Beat artinya adalah jual beli. Sesungguhnya Allah itu membeli dari orang-orang mukmin. Bi anna lahumul jannah. Dengan balasannya adalah surga. Itu falsafah beat. Jual beli ini. Jadi beat itu bukan begitu aja, kan di sini pun ditekankan juga oleh Hadrat Masih Maud, beat bukan hanya di bibir saja, itu tidak ada gunanya, harus dengan hati, harus dengan amalan. Ya, jual beli yang ini bukan jual beli di supermarket, ini jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apakah memang sebegitu penting masuk bahtera ini harus beat? Oh, penting sekali. Harus penting sekali. Karena ada perintahnya di Al-Quran, ada perintahnya hadis. Ya, itu yang tadi itu adalah Quran surah nomor 48 Al-Fatah ayat 11. Ya. Kemudian di dalam hadis itu kan itu perintahnya banyak sekali, beberapa hadis itu perintah untuk beat. Jadi beat ini sangat-sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Baik. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik sekali yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Berkenaan dengan wabah tahun yang Bapak jelaskan di awal. Ya. Kan Bapak tadi mengatakan bahwa kabar ini telah disampaikan kepada Hazrat Masih Maud jauh sebelum terjadinya wabah itu. Nah, pada buku Barahin Ahmadiyah juga disebutkan salah satu wahyu yang beliau terima dalam bahasa Urdu, dunia me ek nazir aya par dunia ne use kabul nahkiya lekin khuda use kabul karega और bare zor और हमलों से उसकी सच्चाई कर देगा. Bare zor और हमलों di sana diibaratkan kepada salah satunya bentuknya tahun seperti itu, dan juga ada gempa-gempa bumi. Itu sempurnanya ya melalui wabah pes ini kan tahun 1902 itu yang binasa, yang mati karena wabah pes itu ratusan ribu. Sehingga kata digambarkan bagaikan ini apa namanya berserakan mayat-mayat itu jadi makanan anjing. Ya. Jadi itu serangan yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini sebagai tanda dari langit. Ya. Sangat-sangat luar biasa sekali karena begitu banyak ratusan ribu yang mati, di Kadian katakan satu pun tidak ada gitu. Yang Ahmadi yang Ahmadi tidak ada satu pun yang mati. Jadi ini suatu tanda yang luar biasa karena itu banyak juga yang beat. Kan yang beat kepada Masih Maud itu sampai beliau meninggal itu 200.000 lebih masa-masa Masih Maud. Apakah bisa kalau misalkan ada orang yang mengatakan bahwa ini bencana yang disebabkan datangnya Masih Maud, bagaimana tanggapan kita? Bagaimana? Wabah ini datang karena adanya seorang Masih Maud yang mengaku-ngaku sebagai Masih Maud, itu tuduhan dari orang lain. Bagaimana tanggapan kita? Betul sekali. Justru bukan mengaku-ngaku. Beliau mendakwakan sebagai Masih Maud, kemudian terjadi ini. Dan itu kan diberitakan. Tadi jauh tahun 1893. Coba terjadinya 98. 5 tahun. 5 tahun coba. Jadi kalau dari orang biasa tidak mungkin. Dan kenapa terjadi ini? Kan India terkenal dengan berbagai agamanya, dengan keras kepalanya, kedegilan kata orang Malaysia itu keras hatinya. Ya, akibatnya itu enggak sembarangan Tuhan memberikan azab sebagai tanda langit, tapi ada penyebabnya. Mereka menolak kedatangan Masih Maud. Ulama-ulama begitu luar biasa memberi fatwa, bahkan fatwanya bukan fatwa hanya sesat menyesatkan, tapi untuk menghancurkan beliau, membunuh beliau. Itu akibat tidak menerima kedatangan seorang seorang Imam Mahdi. Masih Maud. Baik. Kemudian kita kembali berbicara mengenai salah satu mimpi atau kasyaf yang beliau terima. Di sini beliau menerima
mimpi tersebut pada bulan Februari 1898 dan terjadi wabah pesnya Oktober 1898. Di sini dikatakan dalam mimpi tersebut, Hazrat Masih Maud melihat kasyaf bahwa aku melihat malaikat sedang menanam di berbagai tempat di Punjab. Tanaman itu berwarna hitam. Dengan segera tanaman itu berwarna hitam menjadi hitam dan segera tumbuh menjadi pohon yang bentuknya jelek dan kecil. Aku bertanya kepada mereka yang menanam, apa yang sedang mereka kerjakan? Mereka menjawab, ini adalah tanaman wabah yang akan melanda negara ini dalam waktu dekat. Ini ada dalam salah satu buku beliau, Ayam Suluh, halaman 121. Nah, sebelum beliau mendapatkan mimpi ini, beliau juga mendapatkan wahyu berkenaan dengan tahun. Bunyinya adalah, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kita sangat dekat dengan bunyi dari wahyu ini. Nah, bisa Bapak jelaskan apa kaitan wahyu yang beliau terima tentang Taud dengan wahyu yang beliau terima mengenai perbaikan diri? Ini luar biasa sekali ya Pak Hafiz, bahwa Tuhan itu walaupun bagaimana sudah berjanjinya, tapi kalau manusianya merubah dirinya untuk menjadi baik, menerima utusan Tuhan, itu semua tidak akan terjadi semuanya itu. Walaupun sudah dikatakan akan terjadi ya wabah ini. Tapi Tuhan memperingatkan dengan wahyu lagi bahwa kalau kamu berubah, pasti aku akan stop. Tidak akan terjadi itu. Artinya ini juga kabar suka ya Pak? Iya, betul. Tapi manusia semua tidak peduli, termasuk ulama. Baik Pak, menarik sekali perbincangan kita pada kali ini. Namun karena kita dibatasi waktu, setelah kita akan berjumpa di lain waktu. Baik, terima kasih Bapak atas wejangannya, penjelasannya mengenai buku ini. Mudah-mudahan sebagaimana yang Bapak telah sampaikan tadi, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang menjadi perintah dari Hazrat Masih Maud, yakni untuk membaca buku-buku beliau. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga kita bisa berjumpa pada episode selanjutnya. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mengundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Zat yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk pengembangan dan kemajuan hambanya yang beriman. Dan Dia yang memiliki sifat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ahzab ayat 43. Berbelas kasihlah kepada sesama hambanya. Janganlah berbuat aniaya terhadap mereka, baik dengan mulutmu atau dengan tanganmu, maupun dengan cara-cara lain. Hendaklah kamu selamanya berusaha menyampaikan kebaikan bagi sesama makhluk. Janganlah berlaku sombong terhadap siapapun, sekalipun terhadap bawahanmu juga. Janganlah memaki-maki orang lain sekalipun ia mencaci makimu. Hendaklah bersikap rendah hati, lemah lembut, berniat suci, kasih sayang terhadap sesama makhluk, sehingga kamu dihargai Allah. Banyak orang menampakkan perangai lemah lembut, akan tetapi di dalam dirinya ia bertabiat seperti serigala. Banyak orang yang pada penampakan lahirnya terlihat bersih, namun di dalam hati mereka terdapat ular-ular berbisa. Maka kamu tidak akan dapat diterima di hadirat Allah selama keadaan lahir dan keadaan batinmu tidak serupa. Seandainya kamu jadi orang besar, berbelas kasihlah terhadap orang-orang kecil, dan janganlah menghina mereka. Seandainya kamu orang berilmu, berilah nasihat kepada orang-orang yang tidak berpengetahuan, dan janganlah merendahkan mereka dengan menonjolkan kepandaianmu. Andaikan kamu hartawan, maka berbaktilah kepada orang-orang miskin, dan janganlah takabur dengan menunjukkan sikap keaku-akuan. Takutilah langkah-langkah yang dapat membawa kepada kebinasaan. Hendaklah takut kepada Tuhan, dan tempuhlah jalan ketakwaan.
Janganlah menyembah makhluk, berpasrah dirilah kepada Tuhanmu, dan berpalinglah dari dunia. Jadilah kepunyaan Dia atau Tuhan sepenuhnya, dan jalanilah kehidupan bagi Dia semata-mata. Dan bencilah segala kenajisan dan dosa demi Dia, sebab Dia adalah wujud yang suci. Hendaklah tiap-tiap hari, jika fajar telah menyingsing, memberi kesaksian, kamu telah melewatkan hari dengan penuh ketakwaan. Dan tiap-tiap petang hendaklah menjadi saksi bahwa kamu menjalani siang hari dengan hatimu merasa takut terhadap Allah.